Baik. Nah, bismillah kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kamu ya rabbana wa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, halo. Siapa tadi? Nah, Ukti Yuliati, bagaimana kabarnya? Sehat? Ini saya sambil mau share screen dulu. Sehat? Alhamdulillah. Nah, kemudian ada Ukti Ummu Hasna, nih, Masya Allah. Saya dari kemarin ini belum belum sempat hadir nih Ukti Ummu Hasna. Bagaimana kabarnya? Sehat? Nah, Ustaz. Apa? Nah, gimana sekarang? Sudah siap belajar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dari kemarin sepertinya Ya, belum insya Allah bergabung. siap. Nah, sudah sempat nyimak rekamannya atau belum? Belum. Belum, Ustaz. Wah ya. Nah, Mudah-mudahan bisa ngikutin ini. amin. Baik-baik. Nggak apa-apa, masih awal juga. Kemudian Akhi Muhammad Fadli, bagaimana? Alhamdulillah sehat Ustaz. Apaan Ustaz? Di sini hujan deras. Oh Kalau ya, baik. suaranya kurang jelas mohon maaf ya Ustaz. Nah, ya, hujannya sangat terdengar ya. Hujannya sangat terdengar. Baik, kita akan mulai pada malam hari ini. Nahwu ya, kembali melanjutkan di nahwu. Nah, kemarin sampai mana ya nahwu? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, kita share screen dulu. Kemarin belum sempat share screen nih. Dari tadi belum share screen. Baik, sudah nampak belum layarnya? Sudah? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kemarin kita sudah belajar ini ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, mungkin sekilas ya kita bahas ya, kalau kita sudah belajar ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab ya. Ada 3 jenis kata. Yang pertama ada isim, gitu ya. Isim, fi'il, sama huruf. Ya. Isim berarti kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu, gitu kan. Tidak bisa ditanyakan kapannya. Kalau misal fi'il, dia kata kerja. Ya, fi'il itu kata kerja dan berkaitan dengan waktu. Ya, terikat dengan waktu. Bisa ditanyakan kapannya. Sementara harf ini kata bantu yang dimana dia itu tidak bisa dimaknai secara langsung, ya, atau maknanya akan sempurna apabila bergandeng dengan kata yang lainnya, yaitu harf. Isim kata benda, tahu benda ya, benda, semua benda, manusia juga termasuk ke dalam isim. Kemudian fi'il itu kata kerja, makan, minum, tidur, jalan, dan yang lainnya. Kemudian harf ini kata bantu, dan ya wa ya, fi di dalam, kemudian ala di atas, kemudian ila ke, nah ini semua kata apa, kata bantu. Nah, kemudian kemarin juga sudah belajar nih dulu ya, isim itu ada ciri-cirinya, ada khafat, maksudnya berharokat kasroh. Ini harokatnya kasroh berarti dia isim. Nah, kemudian ada tanwinnya di akhir, ini juga berarti isim. Ya, kalau ada kata dalam bahasa Arab ada tanwinnya di akhir berarti dia isim. Kemudian ada ada alnya, al ustaz, at-talib, al masjidu. Nah, itu berarti apa? Berarti isim. Nah, kemudian kemasukan huruf jar, ya, ada min di depannya atau ada fi sebelumnya, atau sebelumnya ada ila, sebelumnya ada ala. Nah, ini berarti dia isim, ya. Nah, di sini disebutkan beberapa huruf jar, ada banyak, ya, bisa dilihat di kitabnya masing-masing. Ya, ini sudah belajar sebelumnya, kita ada min, ya, ila, an, ala, fi, kemudian ada rubba, ya, ada ba, ya, kemudian ada kaf, ada lam, ya. Kemudian fiil juga kita sudah belajar. Fiil itu kalimat yang berkaitan dengan waktu. Kata kerja lah istilahnya. Kata kerja. Namanya orang kerja kan berarti berkaitan dengan waktu kan kerja itu.
Nah, kata kerja itu kata yang berkaitan dengan waktu. Ya, itu fiil namanya, kata kerja. Nah, fiil ini ciri-cirinya yang pertama sebelumnya ada qad. Ya, kalau ada kata dalam bahasa Arab sebelumnya ada qad, berarti dia fiil. Kemudian kalau sebelumnya ada sin, itu berarti juga fiil. Saya dhabu, saya rji'u. Nah, sebelumnya ada sin, ada sa. Kemudian kalau sebelumnya ada saufa, ini juga berarti setelahnya apa? Setelahnya fiil. Ya. Sebelumnya sa atau sebelumnya saufa, berarti itu adalah fiil. Saufa yadhabu, berarti yadhabunya itu fiil. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata saufa. Atau sa yadhabu. Nah, sebelumnya ada sa, berarti yadhabunya ini fiil. Yang qad juga sama. Qad qoma, qad jalasa, qad dhahaba. Nah, berarti dhahaba ini fiil, qoma ini fiil. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata qad. Nah, kemudian ada tak ta'nis, ya. Itu yang seperti ini ya, at. Biasa di Quran juga banyak ya. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat berarti apa? Berarti dia fiil karena ada tak sukun. At. Kuwirat, inkadarat, fadarat, insyaqqat. Berarti semua kata itu adalah fiil karena ada taknis, ya, ta yang disukun di akhir fiilnya. Kemudian terakhir pembahasan pertemuan kemarin kita sudah bahas harf. Harf ini kata yang tidak bisa dipahami artinya kecuali jika bergandengan dengan kata lainnya. Atau dalam bahasa Arab, bahasa kita terjemahkan mudahnya adalah kata bantu ya, kata bantu. Beberapa dari harf adalah min, fi, summa, fa, idza, au, hatta. Ya, ini beberapa. Tentunya ada yang lain ya, masih banyak yang lainnya. Ini hanya beberapa saja. Nah, kemudian ada jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah itu maksudnya kalimat. Kalimat itu kan susunan beberapa kata. Ya. Nah, jumlah itu ada dua. Ada yang namanya ismiyah, ada yang namanya fi'liyah. Jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali isim. Jumlah yang diawali isim. Jadi yang kata pertamanya itu isim. Itu namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ya. Contohnya di sini Ahmadu maridun. Ya. Ahmad ini kan isim. Ya. Kemudian marid ini juga isim ya. Intinya yang pertama kata pertamanya itu isim. Berarti dia jumlah ismiyah. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Ini al-waladu ini isim. Al-waladu isim ya. Berarti dia jumlah ismiyah. Sementara lawannya itu adalah jumlah fi'liyah. Ya. Marido aliyun. Ya. Ali sakit. Ya. Tapi sakitnya ditulis dulu marido. Ya, fi'il ini. Marido ini fi'il. Ya. Sakit artinya. Karena fi'ilnya ditulis duluan, berarti dia jumlah fi'liyah. Begitu juga yaqra'ul waladu al-Qur'an. Ya. Yaqra'u artinya membaca. Ya. Ini fi'il, kata kerja. Ya. Karena kata kerjanya atau fi'ilnya ditulis duluan, maka ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, baik, kemarin juga sudah kita kerjakan tamrin 1 sama 2. Tidak salah ya. 2 ya. Nah, 1 sama 2. Kemarin 1 sama 2 ini sudah. Nah, baik, kita akan coba ya nomor 3. Nah, nomor 3 nih. Nomor 3 siapa ya? Saya pengen Ukti Yuliati. Silakan Ukti Yuliati. Nah, Ustaz. Nah, Iza ini haraf ya. Saya tulis saja dulu karena ini baru. Iza ini haraf, ditulis ya di bukunya. Iza ini haraf. Nah, kalau dakhola, nah ini artinya kan masuk. Dakhola ini artinya masuk. Dakhola ini artinya masuk, maka dia ini isim, fi'il atau harf. Dakhola.
fiil. Mumtaz. Kemudian ini kita lewati dulu nggak apa-apa ya. Karena ini nanti ada bahasanya sendiri sebenarnya. Ini maksudnya disorof ya. Ahadun ya, ahadun itu isim ya. Ini isim. Kemudian kum juga ini isim karena dia domir mutasil. Kita belajar di sorof domir mutasil. Nah, kita buku kum ini kan domir mutasil. Makanya dia juga isim. Kita ambil yang mudah, al-masjid. Nah, al-masjid ini apa? Fi'il. Isim, Ustaz. Ya. Isim, mumtaz. Fala, fa apa? Fa. Harf. Harf. Kemudian la. La harf juga ya, Ustaz. Harf. Harf, mumtaz. Lainnya artinya tidak. Tidak. Fa ini artinya maka. Fa artinya maka, la artinya tidak. Silakan ditulis ya. Saya agak susah ini. Ditulis di kitab antum semuanya. Fa ini artinya maka, la ini artinya tidak. Ya, fa ini sama la ini harf. Baik, kemudian ukhti Hafsah. Mana ukhti Hafsah? Nah, Ustaz. Nah, yajlis apa? Yajlis ini apa? Fiil. Fiil. Tak Nah, tadi. yajlis ini fiil. Ya, mumtaz. Kata kerja. Artinya duduk. Artinya duduk. Duduk. Nah. Hatta apa? Hatta harf. Harf, mumtaz. Ya. Tahu artinya hatta? Ukhti Hafsah? Hatta sampai. Nah, Contohnya 1 sampai dengan 5. mumtaz. Mumtaz. Nah, betul. Sampai. Yarka. Yarka ini apa? Ukhti Hafsah? Nggak tahu, Ustaz. Yarka ini fiil. Artinya ruku. Ya, tapi ruku itu kan kata kerja. Ya, ruku. Ini fiil. Ya, ruku. Kemudian rok'ataini. Rok'ataini, 2 rakaat. Kira-kira apa ini? Apakah dia fiil, harf, atau isim? 2 rakaat. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Isim. Isim, mumtaz. Isim. Ini isim, mumtaz ya, artinya 2 rakaat. Ini hadis sebenarnya. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain atau hatta yusalli rak'ataini ya. Kalau apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk ya, jangan duduk dulu sampai dia ruku 2 kali ruku atau ruku 2 rakaat, ruku 2 rakaat atau sholat 2 rakaat. Ya, ini hadis tentang sholat tahiyatul masjid. Ya. Setiap kali orang masuk masjid itu dibolehkan atau dianjurkan, ya, dianjurkan untuk apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya. Tapi ini khusus bagi orang-orang yang bukan orang yang mondar-mandir balik ke masjid. Ya. Ya kalau berbuat masjid itu hukumnya sunnah saja, sekali saja sudah cukup ya. Tidak kemudian jadi memberatkan, itu tidak. Ambil sapu ke dalam masjid, sholat. Nanti keluar ambil pel-pelan, sholat lagi. Nanti kemocengnya ketinggalan masuk masjid lagi, sholat lagi. Bukan seperti itu ya. Intinya kalau yang orang bolak-balik seperti itu maka cukup 1 kali tidak masalah. Baik, kemudian yang keempat. Yang keempat, ukhti Ummu Hasna. Halo. Nah, sebelum ke sana, inna ini harf ya. Saya jawab dulu karena belum masuk pelajarannya. Inna ini harf. Ya. Alma. Isim. Isim. Nah, mumtaz. Kenapa bisa tahu ini isim? Ada al, Ustaz. Ada al, mumtaz. Tohurun. Nah, ini jelas banget. Apa ini? Isim. Isim.
Karena apa? Karena Ada tanwin. ada tanwin. Yes. La, Harf. haraf. Yes. Kemudian yunajjisuhu, najasa Fi'il. yunajjisu, fi'il. 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 Syai'un. Nah, ya. Berarti Isim juga. isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Ada tanwin. Mumtaz ya, karena ada tanwin. Baik, jazakallahu khair. Innal ma'a, sesungguhnya air itu suci. Sesungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu syai'un. Ya. Tidak, ya, selama tidak ada yang tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun. Tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun. Ya, ini lagi-lagi hubungannya sama fikih. Tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun. Nah, ini bahasanya fikih, jadi tidak perlu saya bahas terlalu panjang ya. Ya, kalau air, ya intinya kalau terkena najis, kalau airnya itu sedikit, maka dia dan berubah rasa, bau dan warnanya, maka airnya menjadi air najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau tidak berubah, ya, dan airnya itu dalam jumlah yang banyak, airnya banyak, tidak berubah, maka tidak dihukumi najis. Nah, seperti itu. Itu juga air yang memang sudah kadarnya itu sangat banyak, ya. Air laut misalnya ada orang pipis di tepi pantai, apakah satu laut kemudian najis? Jawabannya tidak, ya, jawabannya tidak. Nah, fil asma. Nah, kemudian kita belajar ya, selanjutnya kita selesai ya tamrinatnya, kita masuk di bab baru sekarang. Nah, silahkan Akhi Muhammad Fadli kalau mau izin tidak masalah. Nanti saya mau rekaman saja. Baik, kemudian fil asma, ya, di dalam isim itu dibagi menjadi beberapa. Isim itu masih dibagi-bagi lagi. Ya, ini masuk lebih rinci lagi sekarang. Ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu isim, fiil, sama harf. Nah, tiga ini sudah paham, ya, sudah bisa membedakan. Nah, sekarang ya, apa sih pembagian dari isim itu? Nah, isim atau kata benda itu dibagi berdasarkan jumlahnya itu menjadi tiga. Berdasarkan jumlahnya ya, itu menjadi tiga. Yang pertama mufrad. Mufrad itu maksudnya tunggal. Maksudnya apa? Tunggal. Ya, ditulis di bukunya masing-masing. Maksudnya apa? Tunggal. Aqsamul isim, ini perlu bisa. Aqsamul isim maksudnya pembagian isim. Pembagian isim ya. Nah, pembagian isim yang pertama adalah isim tunggal. Tunggal berarti apa? Hanya satu. Hanya satu. Hanya satu. Ya, misal buku berarti hanya satu buku. Atau seorang guru berarti hanya satu guru. Atau misal sebuah pena berarti hanya satu pena. Itu namanya isim apa? Mufrad namanya. Karena hanya satu, tunggal. Hanya satu. Nah, kemudian kalau yang jenis kedua adalah yang musanna. Musanna itu artinya dua. Ya, artinya dua. Ya. Berarti isimnya ada dua. Ya. Atau istilah kita apa ya? Ganda. Nah, isim yang ganda. Ya. Nah, ganda ya. Ganda ya. Nah, misal dua pena, dua siswa. Ya, berarti ada berapa? Ada dua, masing-masingnya ada dua pena, dua siswa, ya, atau dua kacamata, berarti ada dua buku, berarti ada dua. Nah, paham ya? Yang pertama isim tunggal namanya apa? Mufrad, isim mufrad. Kalau yang ada dua berarti namanya apa? Musanna. Musanna. Nah, kemudian kalau jumlahnya 3 ke atas, jumlahnya berapa?
3 ke atas, maka disebutnya isim jamak. Disebutnya isim jamak. Ya. Ini paham dulu, ini penting. Kalau hanya satu tunggal berarti dia namanya isim mufrad. Kalau ada 2 berarti namanya isim musanna. Ya, kalau ganda atau ada 2 berarti isim musanna. Kalau 3 ke atas ya, 3, 4, 5, 6, 7 namanya jamak. Namanya jamak. Sampai di sini paham apa Buyang? Bagaimana? Paham atau tidak? Bagaimana? Paham. Insya Allah. Ustaz. Nah, alhamdulillah. Saya berusaha menjelaskan dengan pelan. Kalau sudah, berarti ini saya hapus ya. Coret-coretannya saya hapus dulu. Baik. Kemudian ya kita ke bawah. Nah, isim yang jamak itu ada 3 jenisnya. Yang tadi yang 3 ke atas itu jenisnya ada 3, dibagi lagi. Yang pertama namanya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Ya, apa itu jamak muzakkar salim? Muzakkar itu maksudnya laki-laki. Laki-laki. Salim itu maksudnya ya selamat. Salim itu maksudnya selamat. Oh, laki-laki selamat. Ya, maksudnya selamat dari perubahan katanya. Dari perubahan katanya. Baik, bismillah. Nah, sampai di sini ya, Van. Videonya dipotong, kemudian ini penjelasan tersendiri, dan ini adalah rekaman yang berbeda dari live Zoom. Kenapa? Karena yang kemarin ada kesalahan teknis ya saat penjelasan, ya dikhawatirkan nanti akan ada salah pemahaman atau ada miss di situ, sehingga untuk melanjutkan ya materinya dari yang penjelasan jamak ini kita pakai rekaman. Nah, baik yang peserta pada akademi yang terdaftar di program resmi ataupun pemirsa yang ada di YouTube bisa menyimak ke ini ya. Nah, baik, kita sudah membahas terkait aqsamul ism, ada mufrad, musanna, jamak. Ya, sudah dibahas, selesai. Mufrad itu tunggal, ya, sementara musanna itu artinya 2, yang menunjukkan 2 atau ganda, dan jamak itu berarti dia untuk banyak, ya, 3 atau lebih. Nah, jamak itu dibagi menjadi 3, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, sama jamak taksir. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak dari isim mudzakkar. Ya, mudzakkar berarti isimnya isim yang kategori apa? Yang laki-laki. Ya, yang laki-laki. Kemudian salim, salim maksudnya itu selamat. Selamat. Apanya yang selamat? Nah, selamat adalah perubahan katanya. Ya, atau susunan hurufnya itu tetap, ya, perubahannya tidak terlalu signifikan, ya, hanya ada penambahan-penambahan saja. Kita ambil contoh untuk jamak mudzakkar salim, ada kata muslim, ya, muslim. Nah, muslimun, ya, ini muslimun, muslimun. Ya. Kemudian kalau misal dia ini tunggal, ya, ini berarti artinya berapa? 1 orang muslim, kan? Nah, 1 orang muslim, ya berarti 1 orang laki-laki muslim. Kalau perempuan muslimah, ya kan? Sebagaimana dalam bahasa Indonesia kita juga bisa memahaminya. Kemudian ya, kalau 2 musanna berarti dia berubah jadi muslimani. Hari ini harusnya tidak kehapus malah yang itunya ya. Nah, begini ya. Ya, muslimani. Ya, jadinya muslimani. Ini kalau ganda. Kalau apa? Ganda. Ya. Sementara kalau jamak mudzakkar salim, maka kita rubah jadi bentuknya
Nah, salah, Afan. Atau tulis ulang. Ini takut mepet ke atas ya. Seperti ini. Muslimuna. Ya, ini kalau jamak ya, berarti 3 atau lebih jumlahnya. Ya, muslimuna. Baik, kita amati di sini baik-baik. Kenapa kata muslimun ini jamak mudzakkar salim? Pertama kita lihat dari kata mufradnya dulu atau kata tunggalnya. Ini ya, ini bentuk mufradnya. Ya, bentuk mufradnya tunggal. Kita lihat mim, sin ya. Kalau kita lihat susunan katanya, kita lihat dengan baik bahwasanya urutannya adalah mim, sin, lam, mim ya. Kemudian ketika bentuknya dirubah jadi musanna ya, menjadi ganda, maka urutannya tetap sama. Mim, sin, lam, mim, ya kan? Hanya ketambahan alif sama nun, tapi urutannya ini tetap sama, tidak ada yang berubah. Hurufnya tidak ada yang dihapus, kemudian tidak ada penambahan huruf di tengah-tengahnya, tidak ada. Begitu juga bentuk jamaknya, ya, yang berubah jadi apa? Jadi muslimuna. Ini juga sama, mim, sin, lam, mim, ya kan? Masih sama kan? Mim, sin, lam, mim masih sama, ya. Sementara hanya ada penambahan apa? Wawu sama nun. Ini kalau bentuk jamaknya. Kalau bentuk musananya ada penambahan alif sama nun. Nah, karena dia tidak berubah susunan katanya, maksudnya dia tetap sama, ya urutannya, berarti dia selamat dari perubahan. Ya, dia selamat dari bentuk perubahan. Ya, tetap sama urutannya, bentuknya tetap sama, kemudian bunyinya juga masih sama. Bedanya hanya panjang pendek dan di akhirnya saja. Muslimun sama muslimuna, ya kan? Sama-sama bunyinya muslim, ya. Tapi yang di akhir ini ada penambahan una, gitu ya. Una. Nah, kalau musanna ani, kalau jamak una. Nah, seperti itu ya. Jadi jamak mudzakkar salim kenapa dikatakan salim selamat? Karena susunan katanya ini masih sama, mim, sin, lam, mim. Ini juga sama, mim, sin, lam, mim. Nah, bentuk jamaknya ini juga selamat, mim, sin, lam, mim. Ya, tidak ada pengurangan hurufnya dari bentuk asalnya ini dan juga tidak ada penambahan huruf. Tidak ada penambahan huruf di tengah-tengahnya atau dipotong, misal mim, sin, alif, lam, mim. Nah, itu dia ada penambahan. Tapi kan ini tidak ada. Mim, sin, lam, mim. Nah, berarti dia selamat. Sementara kalau jamak muannas salim, ya, itu juga sama. Ya, seperti itu. Tapi untuk isim muannas, ya, isim perempuan, ya, kata benda perempuan. Kalau muzakkar kata benda laki-laki, kalau muannas kata benda perempuan. Contohnya muslimatun, ya. Muslimatun. Nah, muslimatun kalau misal dia musanna berarti muslimatani. Ya, muslimatani. Kalau jamak jadinya muslimatun. Ya, jadinya muslimatun. Ya, kita lihat susunan katanya, susunan hurufnya. Pertama, mim, sin, lam, mim. Nah, kalau bentuk musananya, mim, sin, lam, mim. Ya, ini tadi belum jelas. Ini mufrad, yang ini musanna, ya, yang ini jamak, ya, 3 ke atas. Nah, bentuk jamaknya juga sama, mim, sin, lam, mim. Ya kan? Mim, sin, lam, mim. Jadi antara bentuk mufrad ke bentuk jamaknya, ini urutannya tetap sama hurufnya. Dan tidak ada yang hilang, tidak ada pemotongan huruf di tengahnya, tidak ada. Makanya dikatakan salim. Ini kan juga sama. Muslim ke muslimuna. Ini kan juga sama. Tidak ada pemotongan huruf. Ya kan? Tidak ada pemotongan huruf dari muslim ke muslimuna. Sama kan? Mim, sin, lam, mim. Mim, sin, lam, mim. Ya, hanya ada penambahan di akhir. Ini juga sama. Mim, sin, lam, mim. Ini mim, sin, lam,
mim. Nah, hanya bedanya, ya bedanya Ustaz, tapi kan kalau yang itu yang muzakkar ini kan mimnya tidak ada tambahan tak. Nah, di sini kan ada taknya. Kok taknya hilang? Jawabannya tidak hilang. Ya, jawabannya tidak hilang. Kalau jamak muannas, ya jamak muannas itu taknya berubah terbuka. Yang tadinya tertutup seperti ini, taknya ya taknya tertutup seperti ini. Ketika dijamakkan dia berubah menjadi terbuka, menjadi terbuka. Dan sebelum tak yang terakhir, tak maftuhah namanya, ini tak yang terbuka namanya tak maftuhah. Sebelumnya itu ada alif, ya, ditambahkan alif. Tapi secara bunyi itu tetap sama pengejaannya. Coba kita baca. Muslimatun. Kalau yang terakhir muslimatun, ya kan? Sama kan? Hanya bedanya apa? Panjang sama pendek. Yang pertama mimnya pendek, yang kedua mimnya panjang. Nah, beda kan? Bedanya hanya itu saja kan? Muslimatun sama muslimatun. Nah, bedanya di mana? Setelah mim itu ada alifnya, kemudian yang taknya tadinya tertutup menjadi terbuka. Nah, seperti itu. Kalau bentuk musananya ya sama, tetap ya. Yang tadinya muslimatun, kemudian taknya dibuka, ditambahkan jadi ani. Ya, ditambahkan alif sama nun jadi muslimatani. Sama kan, muslimani. Jadi huruf terakhirnya yang harusnya tun dibacanya dirubah jadi ani. Muslimatani. Ini juga harusnya muslimun dibacanya jadi muslimani. Nah, kalau jamak yaitu dipanjangkan sebelum terakhir. Muslimatun jadi muslimatun. Ya, muslimatun. Ada alifnya, kemudian taknya terbuka. Baik. Kemudian yang terakhir bahasan kita ya nanti disambung sama video tanya jawabnya yang di akhir itu ya. Adalah jamak taksir. Nah, ini beda lagi yang taksir. Yang taksir, kenapa disebut dengan taksir? Taksir itu terpotong. Tulisnya jangan di sini ya, di bawah sini saja. Nanti di sini buat contoh. Nah, artinya terpotong ya, terpotong ya, terpotong atau bisa kita katakan berubah total ya, berubah total. Nah, contohnya bagaimana? Contoh ada kata ya, rojulun misalnya. Ya, rojulun. Rojulun artinya seorang laki-laki. Kalau ini satu ya, ini mufrad. Kalau dia musanna ya, ganda jadinya rojulani ya, rojulani masih sama ya, bentuknya tidak terlalu berubah ya. Afan ini harusnya fathah kok nulisnya dong. Nah, tidak terlalu apa? Berubah ya kan? Rojulani sama kayak ini ya, muslimun muslimah. Tapi ketika berubah jadi jamak ya, 3 atau lebih ya, 3 atau lebih, dia berubah menjadi rijalun. Rijalun. Ya, rijalun. Bukan berubah. Tadinya rojulun jadi rijalun. Nah, dari harokatnya berubah. Kemudian ini urutannya, kalau kita lihat urutannya nih. Urutannya ini kan ro, jim, lam. Nah, sementara bentuk jamaknya kalau misal kata ini itu ro, jim, alif, lam. Ada alif di tengah-tengahnya. Berarti apa? Berarti ada penambahan di sini, terpotong dia. Harusnya langsung lam, coba ditambah alif. Setelah itu bunyinya juga berubah jauh kan? Rojulun jadi rijalun. Nah, seperti itu. Ini namanya jamak apa? Jamak taksir. Ya, berubah total. Dari yang awal rojulun jadi rijalun. Nah, ini contoh yang jamak taksir dari isim mudzakkar ya. Karena apa namanya? Rojulun itu kan artinya seorang laki-laki. Nah, kalau yang dari perempuan ada nggak sih? Ada.
Contohnya kalau yang dari perempuan, misalnya, nah, misalnya yang dari perempuan ini, ya, misalnya dari perempuan kata madrosatun, madrosatun, madrosatun. Nah ini isim muannas ya. Ini isim apa? Isim muannas. Nah, ini isim muannas ya, madrosatun. Kenapa isim muannas? Karena ada tak marbutoh di belakangnya. Ya ini harusnya kita belajar nanti insya Allah kalau ada pertemuan khusus setelah ini kita belajar tentang isim muannas dan mudzakkar. Jadi salah satu ciri-ciri isim muannas atau kata benda perempuan adalah ada tak marbutoh di belakangnya. Ada tak marbutoh di belakangnya. Nah ini madrasatun ini kan ada tak marbutoh di belakangnya. Sama kayak muslimatun ini ada tak marbutoh, tak yang tertutup ya di belakangnya. Nah, berarti ini isim muannas. Kalau musanna jadinya madrasatan. Kok nulisnya susah sekali ya. Nah, ya ini saya hapus dulu ya, biar lebih longgar ya. Karena ini katanya agak panjang. Madrasatani ya. Madrasatan ini kalau apa? Musanna rosatani. Nah ini masih sama ya, sama seperti ini masih sama kan? Muslimatun jadi muslimatani ya. Tadinya tun jadi tani. Tun tani ini juga sama. Tun tani ya kan? Ini kan tun kan dibacanya. Tun tani. Ini juga sama tun tani. Tapi ketika bentuknya jamak itu berubah jadi madarisun. Nah, madarisun. Nah, berubah kan? Harusnya madrasatun, ya ini urutannya ya. Mim, dal, ro, sin, ta. Mim, dal, alif, ro, sin. Nah, taknya malah hilang. Ya kan? Madarisun. Ya. Dalnya yang di sini sukun, yang di sini malah fathah. Ya. Madarisun. Ya. Madarisun. Berarti kan apa namanya? Berubahnya apa? Total ya. Berubahnya total. Karena berubahnya total ini, ya makanya ini disebut dengan apa? Jamak taksir. Jamak apa? Jamak taksir. Ya, seperti itu. Beda sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan perubahannya tidak terlalu total. Ya, bahkan urutannya sama, harokatnya sama, tidak ada penambahan huruf di tengahnya, ya, tidak ada pengurangan huruf, maka dia jamak yang salim namanya. Baik itu mudzakkar atau muannas. Kalau yang taksir ini lihat ada pengurangan huruf, tadinya taknya ada, di sini sekarang taknya tidak ada. Tadinya tidak ada alif setelah dal, sekarang ada alif. Ya. Ini tidak ada alif kan setelah dal, sekarang ada alif setelah dal. Ya, maka ini namanya jamak taksir. Ya, jamak taksir. Baik. Mungkin ini ya untuk ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan video rekaman materi atau pertemuan live Zoom-nya di pembahasan isim yang di bawahnya. Baik, cukup sampai di sini. Barakallahu fikum, kita tutup. Nggak usah ditutup ya, karena saya ada lanjutan videonya setelah ini. Baik, cukup ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, nah ini sebenarnya sudah ada contohnya di bawah. Semua tadi kan enaknya memang kita menggambarkan langsung di apa namanya di bagan tadi. Nah, sudah lah ya, intinya definisinya sama. Ya, isim fa'il adalah isim yang menunjukkan kepada satu. Ya, isim tunggal, gampangnya seperti itu. Contohnya, nah ini contohnya tadi di sini ada baitun, daftarun, waladun, rajul. Ini diartikan saja, ditulis artinya saja biar nambah kosakata ya. Baitun artinya rumah, ya. Rumah. Daftarun artinya buku catatan. Ya, ditulis biar apa namanya? Nambah kosakata ya. Kemudian waladun artinya anak ya. Seorang anak ya. Rabbi firli wa liwalidayya. Walad. Lam yalid wa lam yulad. Walad ya, waladun artinya anak ya.
rojulun tadi sudah ya, rojulun ya, artinya laki-laki ya. Laki-laki. Nah, rojulun artinya laki-laki. Sudah selesai nulisnya atau belum? Bagaimana? Belum? Halo, sudah belum nulisnya? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah. Kalau sudah anak hapus ya. Ya. Nah, kemudian ada musanna. Nah, musanna tadi ya ini sudah juga tadi penjelasannya. Penjelasannya sudah, ya intinya kita lihat ke bagannya di sini ya, bahwasanya isim musanna ini adalah isim yang menunjukkan apa? Ganda ya, atau dua, yang menunjukkan dua dua benda atau dua orang ya, seperti itu. Intinya ganda. Nah, perubahannya di sini ya, kalau yang tadinya baitun ditambahkan alif sama nun setelah tak. Ya, ini kan ba ya tak, ini kan ba ya tak. Nah, kalau di sini jadinya ba ya tak alif nun. Nah, itu kalau ingin menyebutkan dua rumah. Baitun artinya apa? Rumah. Kalau yang menyebutkan dua rumah, maka kita nyebutnya baitani. Baitani. Ya, ditambahkan apa? Alif sama nun. Begitu juga kalau kita menyebutkan anak, kemudian menjadi dua anak. Sama. Wawu, ya, lam, dal, ya, waladun, berubah jadi apa? Waladani. Ya. Ditambahkan apa? Alif sama nun. Ya. Waladani. Ya. Waladani. Kemudian ya, ini sebenarnya pembahasannya nanti ya, yang ini, tapi sekilas saja dibahas. Ini kalau menjadi objek. Ini kalau menjadi apa? Menjadi objek. Kalau ini ketika menjadi subjek. Pernah nggak dulu belajar bahasa Indonesia ada yang namanya subjek sama objek? Ingat nggak? Subjek, predikat, objek, keterangan. Waduh, lupa ini kayaknya nih. Pak Ustaz. Lupa ya. Ingat, Pak. Dulu ingat nggak pas belajar bahasa Indonesia itu dulu? Subjek, predikat, objek, keterangan. Iya, ingat, Ingat nggak? Pak. Ingat tapi lupa. Ya, tapi pernah ya belajar ya. Minimal kalau sudah pernah belajar itu sudah ada gambaran. Nah. Baik, contohnya di sini misal nih, Budi makan pisang. Berarti Budi itu subjek gitu ya. Ini contoh ya. Budi makan pisang gitu kan. Ini contohnya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Budi makan pisang. Berarti Budi ini subjek ya. Makan ini kata kerja ya kan? Ya kan? Makan ini kan kata kerja kan? Kata kerja. Nah, pisang ini sebagai objek. Sebagai objek. Sebagai yang dimakan. Begitu kan? Nah, subjek ini pelaku maksudnya. Ya, pelakunya. Kan Budi kan? Yang makan pisang ya Budi. Yang dimakan itu namanya objek. Apa itu? Pisang. Paham ya? Jadi ada objek, ada subjek. Nah, subjek berarti ketika jadi pelaku, objek berarti ketika menjadi yang terkena kata kerja seperti itu. Ya. Contoh, ya. Ini saya hapus dulu ya. Contohnya misal di sini kita lihat ya ada kata apa? Baitani. Nah, baitani ini artinya apa? Dua rumah. Kalau kita mengatakan dua rumah itu bagus, misalnya. Dua rumah itu bagus, maka kita nyebutnya baitani, ya. Baitani. Wah, kebanyakan ini itunya ya. Sebentar. Baitani. Nah.
Gini ya. Ya. Baitani gitu kan. Baitani jamilani. Jamilani. Jamilani ya. Dua rumah itu bagus. Ya, ini sebagai subjek ya. Sebagai subjek. Beda halnya kalau misal saya membeli dua rumah. Nah, berarti ana ashtari ya. Ana ashtari bai taini. Bai taini. Nah, ini menjadi objek, menjadi yang saya beli. Ya, menjadi yang saya beli. Dia sebagai objek ya, sebagai objek. Nah, kalau dia sebagai objek, maka diganti dengan ya sama nun. Ya sama nun. Jadi bentuk musanna, kalau dia menjadi objek, dia bukan alif sama nun tambahannya, tapi ya sama nun. Ya sama nun. Ya-nya sukun, nunnya kasroh. Baitaini itu juga walad jadi waladaini. Itu kalau menjadi objek. Ini kalau objek ya. Ini juga objek ya. Sementara kalau yang waladani sama baitani ini apa? Sebagai apa? Sebagai subjek. Sebagai subjek. Insya Allah ini ada di pertemuan selanjutnya. Sepertinya Zoom-nya ini berubah menjadi Zoom premium lagi. Karena dari tadi tidak habis-habis. Baik, ini sudah jam 9. Ya, saya merasa tidak enak ya. Apalagi antum semua jadi umahat. Bagaimana nih? Capek atau gimana? Ya kan sudah 1 jam kurang lebih. Ya, Ustaz. Jazakallah khair. Nah, anak tuh nggak enak kalau nggak salah takutnya antum pada capek butuh istirahat ya kan, ngurus rumah, ngurus suami ya kan, ngurus anak. Baik, sampai sini suruh tutup, paham nggak atau ada pertanyaan? Bagaimana? Paham? Insya Allah paham, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Ini ditulis ya, bahwasanya yang ini jadi objek, yang ini jadi subjek ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita insya Allah lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa iyyakum.